Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, saat ini CTA Saham akan memberikan view mengenai outlook indeks saham sektoral dan juga komoditas. Ya, mungkin ini babak pertama, nanti juga part yang kedua nanti akan dilanjutkan dengan kripto ya, mata uang digital. Mungkin masih baru untuk di YouTube channel Andi Jakaryas, tapi kalau untuk di Instagram, Facebook maupun juga Twitter sudah lebih dari 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin kita akan fokus dulu ke saham ya, di mana saham pada pekan lalu masih mengalami konsolidasi ya, sempat berada di range-nya untuk terendah minggu lalu di indeks hitam di 5886 ya, break sedikit ya di bawah level terendah sebelumnya 5892 dan mengalami tengah rebound. Jadi seharusnya menunjukkan pola bottom wave 5 minor untuk rebound ya sampai menuju ke tertinggi di pekan ini di 6115 ya, menembus highest sebelumnya di pekan lalu di 6113. Jadi seharusnya ini juga memberikan momentum meskipun secara teknikal dari indikator ya, di sini indikator weekly-nya juga masih menunjukkan pola dead cross juga di MACD-nya, tapi stokastik juga masih bullish ya, oversold ya. Jadi artinya masih ya ke atas pun juga terbatas, ke bawah pun terbatas, hijau pun juga dari momentumnya pun juga ya, dari powernya pun juga buying dan juga sellingnya pun juga masih lemah. Tapi kalau dari Chimoku juga masih harusnya bisa menunjukkan blok kenaikan lebih tinggi dari pekan ini di pekan depan, meskipun secara astro cycle jadi masih menunjukkan pola ada sinyal yang kurang bagus. Jadi seharusnya mulai Senin Selasa ya agak rawan untuk take profit ya, diketin nanti juga kita lihat dikombinasikan dengan analisa di indeks Dow Jones dan juga Nasdaq ya, yang sekarang ini lebih fokus ke pergerakan dari obligasi ya, lihat obligasi 10 tahun Amerika yang sekarang menuju ke koreksi ya, dari sebelumnya 1,77 sekarang koreksi ke 1,5, yang seharusnya nanti kan bisa merebound lagi menuju target kita di 2% sampai 2,4, dan juga dolar rupiah juga masih memberikan momentum bullish, jadi hati-hati bisa menuju ke 14.700 sampai dengan 15.300. Jadi saya pikir jika kenaikan indeks HSG ini yang sekarang sudah memiliki saham sekitar atau emiten yang listing di bursa sekitar lebih dari 800. Jadi secara keseluruhan di sini pekan depan agak terbatas juga, paling-paling kita lihat di sini ya, kalau bisa closing di atas 6115 bisa menuju ke 6157 sampai 62 ya, 6230 untuk technical selling. Tapi kalau untuk di bawah pun sama ya, antara 5.900 sampai 5.000 sampai 6.000 pun juga untuk kita tekanan beli lagi. Jadi artinya untuk 1-2 minggu ke depan masih akan konsolidasi, meskipun kita sempat bilang bahwa cycle-nya 3 tahun terakhir ini 2018 sampai dengan 2020 ini indeks selalu peak-nya di bulan Februari. Tapi karena sini ada momentum dari vaksin ya, distribusi yang cukup optimis, sekarang sudah memberikan sedikit kelegaan kepada masyarakat dan juga pemerintah juga sudah mulai agak tertekan ya positif COVID-nya, dan juga dilihat dari stimulus ya, baik di Indonesia jadi insentif pajak dan juga dari luar negeri terutama dari Amerika. Jadi terlihat di sini memang sentimennya masih dalam konsolidasi. Jadi pekan depan saya pikir masih akan range-nya di sini menuju di 6230 dan bawahnya di 5900. Oke, kita masuk sekarang ke sektoral. Kita akan memberikan dua sektor di sini, infrastruktur dan juga sektor mining. Pertama mungkin kita masuk ke sektor mining ya. Ya, di sini terlihat bahwa sekarang lagi penurunan di harga metal ya, terutama di nikel ya. Nikel juga masih berada di level 16 ribuan per metric ton by US dollar, dan juga timah juga sekarang sudah menunjukkan pola kenaikan, ditambah juga emas juga sekarang menuju ke mendekati level 1.800 per troy ounce, dan juga timah juga sekarang berada di atas 26.000 per metric ton, juga seharusnya memberikan sedikit momentum meskipun saham-sahamnya banyak yang lagging ya, terutama di saham timah, jam Inco dan lain-lain. Nanti kita lihat secara spesifiknya. Ya di sini kita lihat ya, untuk sektoralnya juga kita lihat di sini weekly-nya pun juga masih lemah, distribusi oversold, jadi kemungkinan juga
ada teknik ribuan juga untuk kita masih agak fragile ya, agak terbatas. Ya, di daily-nya pun di sini juga menunjukkan pola sedikit bottoming ya, karena di sini polanya terlihat volumenya pun sudah mengecil, jadi artinya jadi minat jualnya sudah terbatas, akan muncul minat beli. Ini juga yang mendorong, seharusnya bisa mendorong saham-saham batubara ya, metal terutama, dan juga energi bisa teknik rebound di pekan depan. Oke, kita secara sahamnya kita lihat di sini, mungkin kita lihat dari Inco yang sekarang masih mengalami tekanan dan juga masih cukup murah dibandingkan harga nikel. Saat ini juga masih belum mendapat sentimen lagi dari isu baterai mobil listrik ya. Jadi di sini kita lihat ini yang merah ini sebenarnya sudah tembus di bawah area demand atau area beli. Ini area netral, area atau fair value-nya, dan ini juga area supply, area jualan. Jadi seharusnya di sini di bawah level 4.400 4.300 ini Inco ini masih berada di underperform ya, atau misalnya sangat murah dengan melihat ini kondisi dari peragaan harga nikel. Di saat sekarang dolar Amerika juga mengalami penurunan, jadi seharusnya harga metal bisa mengalami kenaikan seperti contohnya di komoditas timah, emas, dan juga tembaga. Jadi seharusnya kita bisa cicil beli di sini ya, supportnya di 4.050 ya. Seharusnya bisa menuju di sini, tekanan belinya menuju ke 4830 ya. Di sini ada double bottom, jadi bisa menuju di sini ke targetnya ke 5170 sampai 5400 untuk medium termnya ya. Itu untuk Inco. Jadi tetap juga melihat pergerakan dari harga nikel. Antam kita lihat juga di sini ya. Sama, Antam juga masih dalam pergerakan dalam range trading ya. Di sini masih sesuai dengan prediksi dari beberapa minggu yang lalu juga, di bawah 2100, di antara 2100 dan 2000 kita beli ya. Di atas ini pun kita untuk jual di atas 2480 2490 ya, sampai dengan 1630-an gitu ya untuk kita take profit. Tapi kalau melihat pola ini seharusnya ya, di juga sekarang pola netral ya, saya bisa menunjukkan pola kenaikan karena juga didukung harga emas dan juga nikel pun juga ada oversold, seharusnya bisa teknik rebound di pekan depan. Jadi bisa mungkin kita cicil beli di area sekarang ini ya, 2300 sampai dengan 2200, stop loss di bawah 2100, targetnya di atas 2490, bisa kita tambah tapi jangan terlalu agresif, bisa menuju ke di sini 2600 sampai dengan di sini target gapnya di 2850 atau 2890-an untuk medium term. Tapi untuk short term kita lihat di sini memang masih di area jualannya di area yang yellow box ini. Timah kita lihat di sini ya, juga masih tetap lagging dibandingkan harga timah yang sekarang lagi rally ya. Jadi seharusnya masih ya, jadi harga saham timah masih under value terhadap komoditas timahnya sendiri. Jadi di sini juga sama, sini juga ada pola double bottom, jadi seharusnya bisa menuju di sini di atas. Nah, kita bisa cicil beli di area sekarang ini di 1500 sampai dengan 1560. Breakoutnya di 1640 sampai dengan di sini menuju ke 1775. Yang untuk jangka pendek ya, karena untuk jangka panjangnya masih untuk jangka menengahnya masih ya, ke volatile ya. Tapi untuk jangka pendek kita masih manfaatkan lagi ya. MDKA kita lihat di sini ya, kalau untuk timah sih stop lossnya di bawah 1400. Jadi MDKA juga ini salah satu saham produsen emas dan juga tembaga yang juga merupakan bahan baterai mobil listrik. Dan di sini juga kita lihat di sini pas ya, mencapai bottom di area demand-nya, masuk double bottom juga di sini, menuju di sini targetnya pas lewat resist yang hijau ini, yellow ya, green box. Jadi untuk trading kita bisa cek profit, tapi kalau untuk swing kita bisa melanjutkan lagi karena juga harga tembaga sekarang sudah lebih bagus dibandingkan kondisi di harga timah dan juga nikel. Ya seharusnya di atas 2430 di sini bisa menuju di sini resistnya berikutnya di 2700 sampai 2840. Stop lossnya cukup murah di sini sekitar di area 2200 sampai dengan di sini area 2090. Jadi harganya mirip-mirip dengan harga Antam saat ini. Ya mungkin kalau saham yang lain contohnya kayak PSAB mungkin itu di sini ya.
di harga minyak, harga emas ya. Ya, karena efek dari dolar juga menguat, dolar juga mengalami tekanan jual dan juga yield bond Amerika juga mengalami penurunan, jadi seharusnya memberikan keuntungan juga untuk harga komoditas. Nah, di sini kita lihat PSAB juga ya seharusnya bisa ini menuju ke intraday gap di 228 sampai dengan di sini menuju Ichimoku-nya 247. Nah, supportnya untuk stop loss masih di bawah 198 sampai dengan di 192. Jadi kelihatan ini masih dalam pola distribusi ya, karena turunnya pun juga terbatas, naiknya pun juga terbatas. Jadi saya pikir bisa dimanfaatkan dalam range seperti ini. Ya. Oke, mungkin kita masuk sekarang ke sektor infra. Ya. Infra mungkin kita mendapat sentimen positif atau katalis ya dari sektor telco ya. Minggu depan akan dimulai lelang lagi untuk spektrum 5G ya. Ini juga menguntungkan untuk dari saham Telkom, Excel dan juga Friend. Ya, tapi untuk Indosat ya mohon maaf kalau saya baca sih emang tidak ikut ya, yang kerjasama juga dengan Hutchinson, jadi difokus ketika saham itu yang sekarang mengalami technical rebound. Jadi di sini ya saham di sini sektornya sendiri cukup bagus, di sini juga ada tekanan jual meskipun lemah, jadi kemungkinan bisa menuju di sini range-nya antara 1071 sampai dengan 1086 ya. Di sini juga terlihat bahwa ya ini buying power juga selling powernya sekarang sudah mulai sedikit dominan ya. Buying powernya meskipun trennya momentumnya masih lemah, tapi setidaknya memberikan kenaikan secara pelan-pelan untuk di pekan depan. Ya, untuk sahamnya kita di sini Telkom dulu kita lihat ya, mungkin akan mendapatkan sentimen ya untuk medium termnya dari Metratel yang kalau nggak salah sekitar akan dirilis di semester 2 ini sekitar lebih dari 14 triliun ya, lebih dari 1 miliar dolar. Jadi juga bisa memberikan katalis juga untuk Telkom untuk jangka menengah, tapi untuk jangka pendek kita lihat juga di sini indikatornya masih netral semua, jadi kemungkinan ya stop loss-nya di bawah 3.300 sampai dengan di sini ya selama ya 3.300 sampai dengan di sini 3.200 untuk range-nya untuk kita cicil beli lagi ya. Targetnya di sini 3490 sampai dengan 3570. Jadi range-nya antara ini ya. Jadi range-nya antara 3570 untuk kita take profit di atas 3450 sampai dengan 3570. Kita beli di area sekarang ini sampai dengan di area 3.300, stop loss di bawah 3.200 ya. Untuk Excel juga sama ya, termasuk yang masih murah. Untuk Excel di sini kita lihat di sini mengalami teknik yang masih tekanan jual yang cukup tinggi, tapi lihat ke depannya di sini ya, dan juga di sini terlihat bahwa technical selling-nya sudah mulai terbatas ya. Di sini juga warnanya sudah oversold, juga di sini juga masih distribusinya juga masih mulai menciut, jadi artinya penjualannya, minat jualnya menciut, berarti akan muncul minat beli. Jadi dengan sentimen nanti lelang 5G sekitar tanggal 19 April, jadi kemungkinan juga bisa memberikan momentum. Jadi wave sama di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bisa memberikan kita peluang beli di antara 1900 sampai dengan di sini 2000. Ya beli lagi atau kita tambah kalau tembus di atas di sini 2080 menuju di 2240 ya. Untuk area di sini cloud-nya untuk kita untuk take profit jangka pendek, tapi kalau untuk jangka menengah kemungkinan bisa menuju di sini ke 2500 ya. Stop loss-nya cukup murah di sini di level supportnya di bawah 2000 sampai dengan di sini di bawah 1890. Sementara untuk Friend ya yang juga akan melanjutkan ya red issue-nya ya, di harga 120, jadi seharusnya sini momentum cukup bagus ya. Jadi pola crossing ya, crossing buy juga di sini juga boleh meskipun masih di area overbought, tapi momentumnya juga cukup bagus. Ini juga kulihat ya secara wave pun juga ini masih curve wave 3, rekosi 4, 5 mungkin bisa masuk ke area 97 sampai 110 di pekan depan ya. Ya, jadi kalau lihat momentumnya sekarang cukup bagus untuk di saham Smartfren
Dan trend ini stop lossnya berada di bawah 87 dan juga di bawah 79. Jadi mungkin bisa kita cermati sini chill beli di area gap ini ya, di area antara 88 sampai dengan 92. Oke, untuk ISAT jika masih konsolidasi ya, masih konsolidasi juga, tapi sini sudah mulai oversold, jadi mungkin ada mungkin 1-2 minggu lagi akan technical breakout ya ke atas, di atas 7.300 ya. Ya, di sini momentumnya cukup bagus ya, diinjekkan plat wave 5, jadi emang seharusnya ya agak naiknya pelan-pelan, tapi kalau lihat dari distribusi akumulasi yang terjadi di sini dan juga di sini dari indikator yang ada pun juga meskipun overbought tapi masih strong buy power, jadi artinya ya masih cicil beli, masih hold, targetnya 73. Di sini mungkin kalau kita pakai Fibonacci bisa di target berikutnya di sekitar ya, target berikutnya antara 8.100 sampai dengan 8.900 untuk ISAT ya. Stop lossnya cukup murah di sini di bawah 5.900 ya, dan ekstrimnya di sini di bawah 4770 ya, untuk reversal trend menjadi bearish. Oke, kita lihat di sini untuk globalnya, kita lihat DJI-nya. Ya, Dow Jones juga masih bullish di sini terlihat, tapi meskipun dia sudah overbought dan juga di sini juga masih akumulasinya masih cukup bagus. Ya, jadi emang target kita masih 34.200 sampai 34.400 untuk kita take profit. Ya. Ya, di sini memang agak kerawanan ya. Ya, setelah kemarin membentuk pola ascending triangle. 10-year note-nya juga sama. Nah, sini pun sedikit ya, meskipun udah pola ya rounding top di 10 years yield bond Amerika, tapi tetap trennya masih naik. Ya, di sini kita lihat di sini akan ada new high lagi nanti di sekitar bulan Mei. Jadi hati-hati untuk summer attack, nanti kemungkinan dolar akan menguat dan juga bond juga yieldnya akan meningkat signifikan. Jadi kenaikan indeks pun juga ada saham-saham blue chip mungkin agak terbatas nanti di atas bulan Mei. Ya, USDR kita lihat di sini ya, kita upgrade ya 14 Februari kemarin kita memang sudah mendowngrade untuk rupiah, jadi targetnya kita naikkan untuk tetap dolarnya 14.700 sampai 15.300, sementara untuk indeks kita downgrade closing akhir tahun ke 6.500 sampai 6.750. Ya, semoga saja sesuai dengan ekspektasi pasar bisa sampai 7.000, tapi kalau baik technical jadi catatan sendiri kita harus menurunkan target sama seperti tahun kemarin ya. Kemarin kita cuma miss 1%, targetnya di 5875, closingnya di 5879 atau 750-an. Oke, di sini juga rupiah juga masih technical masih bullish ya. Mungkin untuk jangka menengah ini masih akan konsolidasi dulu antara 14.000 sampai dengan di sini 15.200 atau 15.300. Jadi emang ya tetap fokusnya ke yield bond Indonesia maupun juga dari US. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati, happy cuan, dan juga diberi kesehatan. Nanti kita bisa bertemu lagi di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.